Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Agustin Kurnitasari dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching. Di sini saya sebagai observer dan Pak Dimas sebagai coach serta Bu Christine sebagai coachingnya dan Bu Nur Indah sebagai pengamat. Untuk selanjutnya, sebelum mulai acara pengcoachingan hari ini, saya mau bertanya sedikit dengan Pak Dimas. Baiklah Pak Dimas, bagaimana Pak Dimas sudah siap untuk melakukan praktek coaching hari ini? Untuk praktek coaching hari ini, yang pertama, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan saya Pak Dimas ya. Nah, pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alutsista apa belum, terus apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, selanjutnya untuk kompetensi coaching, apa yang Anda pahami dan ingin dikembangkan? Untuk yang saya pahami dan yang nanti akan saya kembangkan, yaitu 3 kompetensi tersebut, yaitu pengajian sepertinya, kemudian mendengarkan dengan kemudian mengajukan pertanyaan yang dari 3 kompetensi itu saya memfokuskan ke yang pertama itu karena kehadiran guru itu akan sebagai kunci nanti bisa mendengarkan dengan baik, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Pak Dimas. Dan untuk indikator ketercapaiannya Pak, pada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan dilaksanakan nanti apa saja Pak Dimas? Untuk indikatornya nanti coach bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah yang sedang. Ya, baik. Selanjutnya silakan untuk Pak Dimas dan Bu Christine untuk memulai alur percakapan coachingnya. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya Pak Dimas. Ini sebenarnya saya menurut Pak Dimas ini karena saya ingin sharing masalah yang sedang saya terkait di kelas saya dalam melakukan pelajaran. Mas berapa? Kalau saya kelas 6. Bisa diutarakan apa yang terjadi permasalahan dari Christine? Iya, bisa. Ini hampir dari 70% nilainya selama ini selalu di bawah.
saya juga sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Saya sudah melibatkan anak untuk kegiatan pembelajaran dengan namun ya itu tadi masalahnya setiap melakukan evaluasi belajar saya mendapatkan nilai anak-anak itu masih di bawah. Kira-kira menurut Ibu yang menjadi permasalahan anak-anak itu lain kalau terkait Iya, kalau menurut saya penyebabnya anak-anak itu di kelas malas belajar, Pak. Kemudian anak-anak juga ramai sendiri. Kadang sudah saya tegur, saya ingatkan supaya anak-anak bisa fokus lagi ke pembelajaran. Ya, setelah saya ingatkan itu sejenak mereka hening, Pak. Tapi selang waktu kemudian anak itu ramai kembali dan mereka kurang antusias mengikuti pembelajaran. baik seperti mungkin permasalahan ini tidak hanya bersifat pada individu yang lain pasti mengalami permasalahan yang seperti itu. Nah, kira-kira pembelajaran yang sudah diistilakan bagaimana sudah bisa menarik bagi anak-anak tersebut atau bisa membuat apa yang bisa Ini Pak, kalau pembelajaran yang saya laksanakan itu ya seperti Bapak Ibu guru pada umumnya. Di mana saya menyampaikan materi dari dalam buku, dari modul yang sudah diberikan di sekolah. Kemudian mungkin sepanjang ini untuk media dari guru, kemudian saya mengajak anak-anak hanya sekedar melakukan diskusi kelompok, Pak. Iya, hanya diskusi kelompok, kemudian mereka bekerjasama dan mempresentasikan saja. kira-kira pembelajaran yang menarik menurut Ibu Kristi dan seperti apa? Kalau pembelajaran menarik menurut saya, anak-anak yang bisa antusias, yang bisa senang. Nah, itu yang menjadi masalah saya. Kemudian memakai media pembelajaran yang lebih spesifik lagi kira-kira apa? Saya sebenarnya punya rencana, Pak. Bagaimana kalau anak-anak itu saya di video pembelajaran, mungkin juga dengan PPT, Pak. Itu bagaimana ya, Pak Dino? Kalau seperti itu kira-kira sangat menarik untuk anak-anak ya, sangat menarik sekali dan saya kira itu bisa menarik minat dari anak-anak supaya lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari situ saya kira nanti bisa berimbas ke nilai dari peserta itu. Jadi anak-anak bisa ada ya, Pak ya, dari rencana saya tadi itu ya. Baik Ibu Kristi, kira-kira selain PPT atau PowerPoint ada media pembelajaran lain yang bisa diterapkan? Ada Pak Dimas? Iya. Mungkin saya akan menggunakan gadget, Pak. Oh iya. Karena menurut saya anak-anak itu sekarang kan kecanduan gadget. Jadi untuk mengalihkan ke sesuatu hal yang positif, saya memanfaatkan gadget misalnya untuk memberikan pembelajaran yang berbasis game, Pak. Oh seperti itu. Kemudian dari
godaan poin, kemudian gadget, kira-kira bisa meningkatkan minat anak-anak dalam belajar. Saya tuh sangat bisa motivasi ya. Karena pasti anak-anak nanti akan lebih antusias. Mereka bisa mempraktikkan langsung juga dari materi yang saya sampaikan. Bagus sekali ya, gitu. Apa yang Ibu sampaikan tadi kira-kira apa yang akan menjadi dalam Saya akan melaksanakan rencana-rencana saya dua hari ke depan. Saya melaksanakannya secara konsisten, Pak. Kenapa? Tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dan anak-anak bisa merasa senang dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran saya. bagus sekali Bu. Jadi Christine bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Kemudian dari hal-hal yang Ibu sampaikan kira-kira komitmen apa yang Ibu Christine untuk Komitmen saya ya, saya akan melaksanakan rencana saya sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dengan baik, anak-anak antusias dan memberi anak-anak bisa mengalami perubahan yaitu peningkatan nilai yang saya jelaskan tadi sudah tidak di bawah KKM maksimal paling tidak anak-anak sudah ada. Jadi yang Ibu sampaikan tadi kira-kira siapa yang akan dilibatkan? Oh iya, saya kira saya akan minta tolong Pak Angga, Pak. Angga itu kan operator sekolah. Iya. Saya yakin beliau itu sangat menguasai IT, Pak. Itu kan itu saya sangat berikan kepada. Bagus sekali Bu Christine. Untuk meminta bantuan dari anak-anaknya untuk Bu Christine melakukan rencana-rencana juga bisa berhasil Bu Christine. Amin, Pak Dimas. Setelah kita melaksanakan percakapan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Christine? Perasaan saya sekarang lebih tenang, Pak Dimas. Saya lebih lega karena ini tadi Pak Dimas sudah membantu saya untuk mengatasi masalah yang ada di luar sana. Sangat bermanfaat, Pak Dimas. Bisa mengerjakan atau memberikan solusi seperti itu. Baik Bu, saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita menyelesaikan masalah dari Bu Christine. Mudah-mudahan terima kasih. Sama-sama Pak Dimas, saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Dimas bisa membantu saya menemukan solusi sehingga saya jadi lebih tenang. Terima kasih Pak Dimas. Kalau begitu saya ingin melanjutkan mengajar dulu ya Pak. Baik, silakan. Mereka Pak Dimas luar biasa sekali percakapan antara Pak Dimas dengan Ibu Christine. Bagus sekali kalau saya amati sudah melaksanakan percakapan kemarin. Nah, untuk pertanyaan saya, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat pertandingan tadi?
menurut saya tujuan yang disampaikan oleh suami saya jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang terjadi tentang minat dan nilai negatif peserta itu yang terkait. Terus selanjutnya Pak Dimas, berdasarkan catatan hasil observasi penanaman coaching yang telah Anda lakukan pada komunitas, bagian mana atau apa yang ingin Anda kembangkan? Untuk yang perlu saya kembangkan itu adalah kepikiran sebenarnya, karena itu sebagai dan yang seperti saya sampaikan sebagai awal dari kita bisa mendengarkan dengan baik, kita bisa memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terukur seperti itu. Kemudian menurut Pak Dimas, apa yang masih menjadi kekurangan Anda pada kompetensi percakapan coaching hari ini, dan bagaimana cara Anda untuk mengembangkan atau memperbaiki kekurangan tersebut? Yang menjadi kekurangan saya juga tidak sepenuhnya dari percakapan itu saya masih bisa atau masih melihat kata-kata, kemudian ada juga yang menulis seperti itu, jadi kehadiran sebenarnya itu yang perlu dibenarkan bersama. Terima kasih banyak Pak Dimas. Baiklah Bapak Ibu, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi dari saya hari